Alhamdulillah, alamin. Kita ketemu lagi di Bedah Project. Kali ini kita akan ngebedah nih satu proyek perumahan yang fenomenal di Kota Cimahi. Oke, tetap di Sariamet. Weh, men, ini lagi menikmati keindahan yang Allah ciptakan. Masya Allah ya. Allah menciptakan ini tuh cuman segelintir gitu. Di mana ini teh, Kang? Ini di rumah. Cimahi ya, Iya. Cimahi Utara. Di rumah orang. Kita bisa lihat nih pemandangan di belakangnya, di belakang. Itu kota Cimahi, Kang Ya, ya? ini Kota Cimahi. Ini juga masih Kota Cimahi. Cipageran ini. Cipageran. Ke Kota Cimahi, view-nya enak banget. Nah, gue ada kuis nih. Yang tahu nama gunung itu, ya, isi di kolom komentar dia dapat hadiah. Apa hadiahnya? Ya nanti ya tuh. Oh, nanti ya. Surprise hadiahnya ya. Siap. Ya. Itu Sertifikat rumah enggak? ah. Dikasih rumah lah, ya. 1 unit dalam bentuk brosur. Nah, di sini juga selain pemandangan Kota Cimahi, kita juga pernah ngebedah sebelah nih, Kang. Ini ya, ini Ya. perumahan Syariah juga. Ini sebelah bertetanggaan ya. Jadi kalau dalam properti syariah itu tidak ada saingan. Kita sama-sama berjuang ya. Berjuang yang itu punya nilai tersendiri, yang ini juga ada nilainya tersendiri ya. Karena gini kan, perumahan ideal itu setiap orang beda-beda. Kayak misalnya lokasi lah. Kata orang Cimahi ini strategis. Kata orang Cimahi udah deket, Cimahi kemana-mana. Kata orang Majalaya belum Ya tentu. jauh tuh. Sekarang kita pernah ngebedah perumahan yang di Ciwasa, kata orang Margahayu itu strategis. Ini mah enggak gitu kan. Oke, kita akan ketemu lagi nanti, oke? Saya mau lihat lagi, Kang, udah nggak ganggu, Kang. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Kang, kemana ya? Ini alhamdulillah ya. Dulu saya pernah ngevlog ke sini, Kang. Tapi belum terlihat ada bangunan-bangunan Ada kayak wujudnya gini. ya. Sekarang udah kelihatan. Oke. Tadi kita udah masuk tanpa izin ke rumah yang itu ya. Atau tong beja-beja. Kata ibaratnya tuh syuting iraha gitu udah, Kang. Udah beja-beja. Kang, ini tuh kan masuknya Kota Cimahi. Ya, itu ini maksudnya Tapi Kota Cimahi. kalau dilihat nih teh kayak masuknya ke kabupaten gitu. Karena kan bisa dikatakan rumah perumahan Islami tapi rasa villanya di kota, rasa villanya. Betul. Enaknya view-nya ngeunaan pisan ya tadi. Iya. Betul kan? Kabita tuh. Kabita pengen Nah, saja. dia orang Permata we Kabita. Nah, ini katanya yang punya Nah, ini yang punya orang Permata orang juga Permata. nih. Oh, ini nih. Ini tipe berapa, Kang? Ini tipe 38, luas tanahnya 120. Oh, emang semua luas tanahnya 110 di sini ya? Luas tanahnya 120. Untuk tipenya sendiri kita ada tipe 38, Hmm. tipe 65 dan tipe 83. Oh, ada 3 tipe. Oh, tipe ting. Nope. Ya, kan? Gak ada itu. Nah, ini bisa beli ininya aja gitu, Kang. Saya ngelihat Kabita karena pengen beli kaflingnya gitu. Bisa sih? Boleh. Bisa nggak sih beli kafling? Boleh. Untuk blok E itu jual kaplingnya saja. Oh, khusus yang ini aja. Khusus yang ini aja. Oh, silakan. yang ini, Kang. Luas tanahnya sama juga 120. 120. 120. 120 berarti 4 kali 480 ya. Kalau 4 ya, udah kudu adilnya dalam Iya. Islam mah. Betul. 4 Buat kapling. 480, Kang. Ya. 480 luasnya. Kali berapa juta per meter, Pak, harganya? Kita ada promo nih, 2 kapling 700 juta saja. 2 Wih. kapling 700. Emang berarti normalnya berapa, Pak?
Normalnya itu 6 juta 1 meter. 6 kali 120. 720 kan. Satu itu 120 teh ya. Ini 700 dapat 2 kan? Dapat 2. Berarti 1,4 disisihkan udah aman. Ya, buat 4 rumah. Ya, kan biar adil. Tapi baru coveringnya aja, Kang. Kang, pengen lihat dalamnya boleh nggak? Oke, ayo. Lewat Mari mana kita nih? ke atas. Oh, ke atas. Siapa tuh, Kang? Oh, Kita ke tadi atas teh ya. udah dari atas ke bawah ke atas lagi. Ah, tuh. Kalau ini motor-motor ternyata ketemu Sohib nih. Sohib Ana yang beli rumah di sini juga, ya. Nih, Kang Ali, pengen ngobrol-ngobrol sebentar nih. Ya, jarang-jarang ini. Ini kenal Kang Andi itu di komunitas Magnet Rezeki ya. Iya, Alhamdulillah ya. Dan rezekinya bener, Magnet nih bisa beli rumah ini nih. Amin. Masya Kang Andi, Allah ya. boleh nggak Bagus. diceritain kenapa sih sampai dulu kan ngontak ngobrol-ngobrol sempat lama ya Kang ya, hampir setahunan ya. Iya, iya. Kita ngobrol-ngobrol dan akhirnya kenapa Kang Andi bisa yakin beli di sini gitu? Apa sih yang membuat tergerak gitu? Oh iya. Coba ngobrol ke netizen. Nggak biasa. Sengaja dadakan ini kita nggak ada ini ya. Biasa. Jadi Ya, alami gitu. poinnya kan ya karena kenal banyak sama orang-orang yang itu ya, terutama di Magnet Rezeki, terus ya termasuk di Akang ya, jadi akhirnya lebih kebuka lah tentang syariah gitu ya. Alhamdulillah. Sebisa mungkin kalaupun bisa diusahakan syariah ya syariah, walaupun terus terang nih sampai sekarang belum 100% nih saya nih untuk syariahnya gitu ya. Insyaallah. Nah, kebetulan ada informasi awalnya lewat ya di websitenya ya kalau nggak salah ya. Sebenarnya mungkin kalau saya cerita dulu itu pernah lihat lahan ini Kang sekitar 3 tahun yang lalu. Masih Dulu itu bentuknya masih hutan gitu ya. Iya. Masih Terus penasaran kok masih ada di grup juga muncul kan. Iya, gitu. di grup. Kok ada lagi berarti yang dulu pernah dilihat ya. Terus kesini lagi kan janjian ketemu. Terus skema ininya kan memang syariah, ngobrol sama istri. Sebelumnya kan memang pernah sebelumnya KPR tapi yang konvensional ya. Siap pengen tahu, pengen istilahnya nyari informasi. Ya akhirnya cocok gitu di sini. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sih. Ya. Dulu Pak waktu beli ini masih kosong kan berarti ya? Masih Atau udah mulai termasuk banyak unit yang terbangun, Pak? Kayaknya unit sekitar ke 5 ke 6 ya. Iya, Ya, masih Kalau kosong. bicara udah ada yang terbangun beberapa. ah. Kita teh ngahulang di sana Kang ya, masih Iya, inget nggak? benar, iya. Yang Kaluhur. Ada yang berapa yang udah dibangun kayaknya sekitar ke 5 atau ke 6 lah urutan unitnya ya Kang. Kita ke 6. Kita tuh Kang Andi nuhun pisan ya Pisan ya, TV-nya. kami, mohon. Semoga bermanfaat, ininya lancar semuanya prosesnya ya. Iya. Ya. Ini kan rumahnya kan. Oke, siap. Kita masuk. Wih, ke lockdown ningali. Ngajaran. Lockdown. Pancina tinggal beda man pertama buru-buru gitu. Kita kunci semua kan. Tinggal pegang ini satu beres semua. Tapi sertifikatnya nggak dipegang. Ini tipe 38 ya? Tipe 38. Wah. Ada nih. Ini teh originalnya gini kan. Original ini yang Tes 2 meter. Ini kalau langsung dibangun boleh kan? boleh. Boleh ya? Ya langsung dibangun boleh sini. Setelah Bangun. terima, boleh silahkan untuk dibangun. Oh, asalkan depannya nggak dirubah. Oh, ini tipe 38, luasnya 120 Kang. Nah, kita lihat. Tipe 38 satu ruangan, terus dapur ya. Ini Ini dapur, Terus ini kamar ya 2. kamar. Kamarnya di Kamar mandi. Oh, di. Oh. Nah, Cukup luas ya. oh ceilingnya cukup tinggi.
Oh, sini. Jadi lebih dingin. Iya. Cukup lah buat pasangan muda ya Kang ya. Pasangan muda, pasangan lebih dari muda juga cukupnya. Di sini mah pokoknya cukup untuk segala usia kan. Iya. Ya, rumahnya. Asal masuk budget. Ya. Nih, jelaskan. Bukan kaleng-kaleng ini mah, pemuk. Ya. Ini jadi kalau masak di sini bisa ngevlog. Tapi ini teh Pak, kan KBU ya. Ya. Soal perizinannya gimana ini? Kita untuk perizinan alhamdulillah udah selesai, udah 100% termasuk IMB kita udah ada. IMB udah pecah. IMB kita pakainya IMB induk. Oh iya Indo. Nanti kita bisa lihat IMB-nya di mana. Oh ada. Oke. Bisa dihitung. Nah, Ini 38. Berarti habis 38 udah tipe 65. 65 sebelah mana? sebelah atas. Sebelah atas. Oke. Lagi puasa masih kuat? Kuat lah. Oh, kuat. Kan sahurnya double tadi. Duha. Ini kita akan masuk ke tipe 65. Tipe 65 itu 2 lantai ya. ya 2 lantai. Luas tanahnya sama seperti itu. Kita sistem paku. Sedap. Ini tipe 65. 65 satu kamar di bawah. Satu kamar mandi di bawah. Oh, satu kamar mandi juga. Ke belakangnya ini taman ya. Ya. Tipe dia apa-apain. Loh, nah dapurnya di situ Pak. Asa mun masak teh kahujanan gitu. Kan ini dipindah nantinya dibikin balkon. Oh, ini ditutup nantinya. Oh, kirain teh Udah sengaja. direncanakan kan? Maunya masak yo, perhujan tiap masak mun hujan mau payung, sama pakai terpal emang dapur umum. Siap. Ya, ini udah diserah terima kan, Ya. tapi belum ditempati kan ya? Ya. Mungkin ini dampak dari PSBB ya. Betul sekali karena sedang di lockdown di Malaysia. Oh, orang Oh, ini Malaysia. orang Malaysia. Oh, ini temannya Upin toh. Oh, Ya. Filipin. Iya, Nggak betul pakai betul. toh, kalau toh Jawa. Oh, biasa orang udah. Naik. Yuk naik. Ada. Ini tangganya. Oh, ini 2 kamar ini. Ya. Mantap. Kamar mandi. Ini kamar. Oh, jadi di atasnya 2 kamar Kang ya. Ya. Wih, bisa dibuka. Tong anjleng kan. Enggak, kalau nggak diizinin jalan-jalan sama orang tua bisa lewat sini. Set. Nah. Oh, ini kamar satu lagi. Tuyul. Keren Cukup buat anak dua. Anak 2 ya. Anak dua ya. Iya. Dari berapa istri? Ada teman anak yang cita-citanya pengen punya 5 anak, tapi semuanya cikal. Ya berarti kalau tipe 65 satu kamar di bawah ya standarnya. 2 kamar di atas. 2 kamar di atas. Di atas. Kamar mandinya juga ada 2 atas bawah. Ya. Terus masih bisa diperluas, belakangnya masih sangat luas. Belakang masih ada 40 meter lebih. 40 meter. 40 meter lebih buat di belakang. Bisa untuk satu rumah lagi ya. Satu rumah bisa.
Jadi ini kita mau ke rumah yang tipe 83 Kang ya. Yang kebetulan udah dihuni ya rumahnya. Jadi lagi minta izin dulu. Rumah yang pertama dihuni di sini. Ini. Nah, jadi penghuni pertama. Penghuni pertama. Kan kalau di filmnya penghuni terakhir. Ini penghuni pertama. Beliau adalah salah satu yang tadi Anda bilang pejabat lah ibaratnya mah. Kapan bilang? Belum. Tadi orang penting dan orang pintar. Orang pintar minum salak angin. Ini orang penting ya. Jadi nanti kita akan tahu lebih banyak Di ini ya katanya di apa namanya? Di jajaran Pemprov. iya Pemprov. Jadi mengenai izin segala macam Beliau tahu ya. ya lebih ceria, dan katanya beliau banyak bantu juga gitu mengenai perizinan segala macamnya. Alhamdulillah. Kita lagi ngobrol, kita azan dulu sebentar ya. Oke, saatnya berbuka puasa. Siap. Oke, ini alhamdulillah kita ketemu Pak Ivan. Assalamualaikum Pak Ivan. Ini Pak Ivan ya, salah satu penghuni pertama di sini Pak ya. betul. Oh di film-film kan penghuni terakhir, ini penghuni pertama Pak ya. Masya Allah. Pak boleh nggak apa ngelihat rumahnya Pak? Boleh. Ya. Silakan. Yuk kita lihat bareng-bareng. Sini, lihat aja. Lihat aja gini. Ayo tuh. Akhirnya langsung masuk ya. Tapi jangan disuguhan Pak ya. Jangan disuguhan Pak. Di sini disuguhan. Batal. Nah ini. Gini Pak Ivan, kan kita tuh emang sering bedah project ya. Kita pengen tahu. Nah ini Pak Ivan kan kalau Anda lihat nih di antara semua tadi keliling yang dihuni ini sendirian gitu. Penghuni pertama. Gimana Pak? KTP pertama, kakak pertama. Masya Allah. Iya. Jadi RT ya tuh Pak gitu dia. Nggak tahu juga. Ini Pak Ivan, pertama sih Anda pengen tahu apa yang buat Pak Ivan jatuh cinta ke perumahan ini nih, tiba-tiba berakar di sini gitu. Apa yang menjadi itunya Pak? Yang paling pertama ya itu tadi pola syariah ya. Pola syariah. Jadi tentu dalam Islam sudah jelas bahwa riba itu haram. Saya ingin mulai membersihkan segala sesuatu yang memang dilarang lah. Salah satunya adalah riba. Karena memang di zaman sekarang riba itu luar biasa ya. Jadi segala hal yang berbau riba ya kita mulai singkirkan, itu yang pertama. Cari pola-pola yang memang seperti itu. Ternyata alhamdulillah dapat. Karena dapatnya ketemunya di kantor dengan Pak Arif. Kebetulan Pak Arif lagi mengajukan izin. Kebetulan dulu saya di Gunung Sate kan kerjanya mengajukan izin. Ya semakin percayalah karena tahu dari akarnya gitu. Dari mulai bukitnya, dari mulai izinnya yang belum jadi saya sudah tahu. Dari sampai keluar izin saya sudah tahu. Jadi ya saya mantap, yang saya paling pertama kalau nggak salah. Iya. Langsung ketemu Pak Arif segala macam ya semua paling pertama lah. Saya tahu betul bagaimana proses perizinan itu keluar sampai dikawal sampai dengan akhir ya, itu yang membuat saya percaya. Itu yang kedua. Yang ketiga ya ke depannya yang mudah-mudahan proyek yang ini berjalan dengan sukses lancar ya, tentu bisa membangun peradaban Islam yang satu visi lah semua penduduknya gitu. Semua masyarakat yang ngambil ininya memang betul-betul semua terhindar dari riba gitu. Jadi ya menciptakan lingkungan yang islami lah tentunya, harapannya itu yang ketiga. Itu Kang, ada pertanyaan tadi mau nanya deh Kang, malu-malu kayak gitu. Nanya apa? Nanya weh Kang. Paling ini sih Pak soal apa ya? Dari awal kan ini tanahnya masih tanah kosong gitu. Terus pembangunannya cukup lama lah gitu ya, bisa disebut cukup lama. Itu gak khawatir gitu Pak? Karena kan banyak ke konsumen kita yang kok bangunannya lama sih nggak jadi gitu ya, perasaan khawatir lah ya karena udah mengeluarkan uang yang tidak sedikit gitu ya. Sedangkan Bapak sendiri gimana waktu itu? Waktu itu ya karena tadi itu saya sudah ada kepercayaan kepada developer ya, bahwa Pak Arif ya saya sudah tahu dari awal gitu Pak Arif, wah insya Allah tidak akan tidak akan culas, bukan tidak akan menipu lah dalam tanda kutip, karena saya tahu sosok developer Pak Arif seperti apa gitu, karena dari awal banget mengenal Pak Arif gitu, mengenal developernya, tahu banget ya insya Allah, karena saya paham juga karena sistem syariah ini ya tentu mengandalkan
iuran-iuran yang dari semua yang pembeli ini gitu. Ya pasti perputaran uang tidak secepat yang memang ada modal duluan dari pihak ketiga gitu. Ya saya memahami itu gitu. Pasti prosesnya tidak akan secepat kilat seperti yang lain lah, tidak akan dibandingkan. Dan saya memahami ya seperti inilah mungkin syariah step by step ya itu yang saya pahami ya. Yang penting sih yang pertama sih kepercayaan. Kalau itu udah percaya mah mau ayah sudon lah istilahnya. Sudah selesai insya Allah. Kok dari awal saya ninjau ke sini berprogres. Misalnya dari mulai pondasi, dari mulai awal lah ngedesain bukan pondasi, dari mulai akad, dari mulai ngedesain, saya bareng-bareng dengan rekan-rekan orang pendesain bagaimana ini, kemudian ruang-ruangannya bagaimana dan sebagainya, kemudian uang mukanya juga kan fleksibel ya, dalam arti ya itu tadi kan tidak ada penalti, tidak ada tekanan segala macam, ya tentu kita juga sama kan istilahnya kadang-kala misalnya uang muka harus sekian bulan, ada meleset-meleset seetik lah gitu, istilahnya mah tidak masalah gitu, saya tidak masalah, terus jadi pelopor juga kayak wayahna murenan sama halnya juga ada meleset seetik murenan nunggu uang dari kita mungkin atau bagaimana kan gitu ya, ya wajar lah gitu mah, kecuali kalau kitanya disiplin terus masuk, ya mungkin bisa lancar gitu. Ya kita kembali ke kita ini sendiri, kalau kita lancar ya alhamdulillah sebenarnya lancar. 6 bulan 7 bulan juga sebenarnya ini udah jadi, semua udah jadi. Dan saya progres terus ya ada perkembangan meskipun sedikit lambat mah, udah lambat lah terus ada berprogres. Alhamdulillah. Pak, rasanya gimana sih kan tinggal nih sendirian keeng tuh Pak? Dari awal ya sebelum datang keluarga itu sekitar bulan Februari ya dengan keluarga. Desember 2019 terus saya sudah di sini sendiri. Karena saya awal dari Garut ya, kerja di Bandung gitu. Daripada ngekos kalau ini udah jadi ya udah ditinggal saya di kamar bawah sendiri pribadi. Alhamdulillah tidak ada dari awal tidak ada hal-hal yang bagaimana gitu, nyaman saja. Nah paling terakhir dari saya kan ini KBU Pak ya lokasinya. Iya. Nah ini mungkin banyak dari penonton kita juga udah pada tahu soal KBU, bahwa KBU itu pembangunan tidak bisa sembarangan, dibatasi dan sebagainya. Nah ini kan Bapak di Pemprov lah ya, yang notabene KBU itu memang diatur sama Pemprov. Nah ini kok sampai bisa ada keluar izinnya perumahan ini, mungkin sedikit diceritain, padahal KBU gitu, gimana Pak? Ya KBU tidak serta-merta dilarang semua. Kan di situ ada aturannya, di situ ada perdanya, pergubnya dengan syarat tertentu tentunya. Di sini ada zona merah, di sini ada zona kuning. Ya kebetulan ini kan zona hijau yang memang bisa ditempati untuk penduduk. Itu yang pertama, lihat dari RT RW-nya. Kalau sudah itu baru maju lagi ke persyaratan lainnya. Bagaimana semua kawasan itu memang serapannya juga diatur. Misalnya satu komplek misalnya harus sekian persen, ya pasti keluar kalau memang syaratnya terpenuhi mah gitu. Jadi tidak ada yang tidak keluar, kecuali yang tidak keluar mah pertama kita membangun di zona merah udah pasti nggak akan keluar. Karena wilayah ini zona hijau ya insya Allah akan keluar apabila maju ke persyaratan yang lain. Misalnya ruang terbuka hijaunya harus berapa persen gitu kan. Jalannya memang harus paving segala macam. Itu aturan-aturan itu memang ada gitu. Dan ini perumahan ini memenuhi ya syarat itu? Ya jelas memenuhi, sudah keluar. Saya yang awalnya dari awal sampai akhir saya ikut rapatnya, yang termasuk ini yang Raf ini saya ikut rapatnya ya, dari mulai beberapa persyaratan yang sudah ditentukan ya sesuai semua gitu. Jadi mata sampai dibangun begini juga sudah ada izin dari gubernur, sudah ada izin dari wali kotanya juga, IMB gitu. Sip Kang. Nah jadi udah tahu ya kan, soalnya banyak yang nanya itu KBU, padahal KBU itu nggak semuanya nggak boleh ya. Betul. Intinya asal semuanya sesuai aturan. Ya, zonanya sesuai dan ngikutin aturannya gitu ya. Oke, kita boleh lihat-lihat Pak? Cep, boleh Sob. Ya. Lihat ya. Kang udah lihat ya. Ada
kasih banyak Pak. Ya, mudah-mudahan tetangganya bisa langsung merapat nih. Ya, sukses semuanya. Ya. Amin. Ya. Oke, Man. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sekarang kita akan merapat ke kantor pemasaran. Kita akan melihat banyak hal di sana, ya. Ada burung, ada dan yang lain-lain. Tadi kan kata Pak Taufik katanya di kantor ada IMB katanya. Nah, kita bisa intip dilihat, IMB-nya. intip semuanya. Bisi bohongan. Oh, ya boleh baca-baca apa tuh. Iya Pak Taufik nah. Kan kita nggak boleh ngomong di belakang, Iya. di depan, Di samping. di samping. Oke ya. Kantor pemasaran di mana? Siap. Kenapa Kang kesini? Ini Kang, IMB-nya tuh lihat. Wah, Oh di sini. transparan, jadi bisa dilihat. Iya transparan ada di kaca Kang. Anak kaca. Tinggal ya. Nah ini IMB-nya ya. IMB-nya. Jadi yang masih ragu, yang masih belum closing, yuk segera. Ya. Jangan ragu lagi ya. Tadi kita udah ngobrol sama Pak Ivan ya. Kita akan masuk ke kantor project ini tuh ya. Bukan kantor pemasaran. Iya, bukan. Tadi aneh salah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nah ini kantor projectnya. Nah, ini bisa ngelihat progres monitoring ROV-nya bahwa ini progresnya berjalan Kang ya. Ya. Nih ada hot plate down, terus ini list coupling yang tersedia masih banyak. Yang abu-abu yang available Kang ya? Ya. Nah ini kan. Nih, ini masih bisa. Tadi yang coupling ini nih. Ini coupling semua. Ini juga masih kosong. Masih banyak peluang tuh. Gate utamanya di sana, di depan. Yang depan juga masih kosong. Tuh rumah Pak Ivan tadi yang merah 8A. Ya, tuh ya. Nah. Alhamdulillah hari ini udah heho ya. Karena ini lumayan berapa hektar kan? 2,2. Baru 2,2 hektar ya. Udah lumayan karena mungkin sekarang lagi PSBB. Baru kita jalan 2,2 hektar aja dalam keadaan puasa. Udah hayo gini ya. Apalagi di Padang Masyar nanti. Masya Allah. Berapa Bertafakur. hektar? Bertafakur. Bukan puasa lagi di Padang Masyar mah. Iya, ada air juga syukur itu teh ya. Jadi ngobrolin akhirat kan. Serem. Oke, kalau gitu terima kasih Kang Taufik ya. Oke. Udah nganterin kita jalan-jalan nih, jalan-jalan di Royal Orchid Village. Villa. Royal Orchid Villa ya. Ada village juga ya? Ada Yang di village Ciwidey, proyeknya di Ciwidey. Nanti kita bedah juga ya di sana ya. Sementara yang ini dulu, tahun pisan Kang Taufik ya. Sami-sami. Udah ngerepotin. Pak bosnya nggak datang ya? Pak bosnya nggak Hari ada. Ahad tuh Pak bosnya. Aduh. Family time. Oh, Family family time ya. Kang Taufik ini jadi keganggu ya sama kita ya. Punten pisan. Terima kasih. Insya Allah promonya sekarang lagi banyak ya. Ngomongnya Ya nanti bisa hubungi nomor di bawah ini untuk promo-promonya, beli kafling, beli apa. Ya. Ingat kafling minimal 4 biar adil. Ya, jadi 1,4 dapat 4. Oke, kalau begitu proses jual beli itu ya, terutama rumah, kita harus tabayun lebih tahu lebih dalam seperti apa progresnya, persiapannya. Itu perizinannya langsung ngobrol sama orang-orang yang mengurusinya langsung ya, sehingga dia yakin ya. Jadi beli rumah itu yang pertama trust, harus yakin dulu, yakin secara hati ya, jangan logika, secara hati yakin, bener yakin karena Allah kita membeli rumah. Nah, terus menggunakan ilmu-ilmu yang Allah terapkan semuanya, yang menghindari riba, akad-akad yang tidak batil ya, semuanya ya. Jangan gurung gusuh beli rumah itu ya. Jadi telah dulu, dekati dulu marketingnya, ajak makan marketingnya, Yes. ajak ngobrol lebih dalam lagi ya. betul. Ya itu kan ya. Nanti saya ajakin Kang Taufik. Ya. Kalau mau nego silakan nego sampai benar-benar cocok, karena dalam muamalah itu harus dua-duanya sama-sama ridho. Tapi sama-sama ridho itu di dalam syariah ya, jangan sama-sama ridho ridho lah gitu. Ya. Kalau begitu, insya Allah nanti kita ketemu lagi di bedah project selanjutnya. Kali ini cukup sekian. Terima kasih pisan. Salam buat Pak Arif ya. Salam buat Pak Bos ya. Begitu. Terima kasih. Ya, kalau mau di like boleh, di subscribe boleh, bebas pokoknya ya. Yang penting bermanfaat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.